Baik pemirsa, masih bersama dengan kami di Anjang Sana ngobrol asik terkait pariwisata Jogja, masih bersama dengan saya Tio Andito. Kalau tadi saya sudah ngobrol bersama dengan Bapak Hari Sukmono dari Dinas Pariwisata Gunung Kidul, dan tadi saya juga sudah berjanji akan hadir satu tamu lagi yang nantinya akan saya ajak ngobrol. Beliau merupakan anggota Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah bersama dengan kami di sini Bapak Bambang Setiomartono. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang yang ditanyakan pasti nomor satu adalah kesehatannya ya. Kalau nggak sehat kita nggak bisa bertemu sekarang ini. Baik, sibuk apa Pak Bambang? Ya, pada kesempatan ini kita kan baru mengatasi COVID-19. Betul, menuju ke era normal ya. Jadi kita mendorong bagaimana agar supaya protokol kesehatan itu bisa lebih baik lagi. Betul. Kepada masyarakat sehingga COVID-19 itu bisa cepat teratasi. Betul. Kemudian kita sudah juga melakukan program-program untuk vaksinasi. Betul sekali. Ya, jadi kita sudah divaksinasi sekali, Pak. Bapak sudah divaksin? Sudah. Wah, luar biasa. Jadi aman nih ya semuanya yang ada di sini. Bapak Hari juga sudah? Belum Ya. Kita nunggu giliran. Pak. Baik, jadi upaya-upaya itu yang dilakukan untuk menggairahkan kembali ya sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk sektor pariwisata juga. Tadi saya juga sudah ngobrol bersama dengan Pak Hari. Memang Gunung Kidul juga pada akhirnya terdampak juga terkait dengan jumlah wisatawan yang hadir ketika pandemi juga tidak terlalu banyak ya Pak ya. Oke, baik. Tapi kalau dengan Bapak Bambang Setiomartono sendiri melihat perkembangan wisata di Gunung Kidul sebenarnya sangat potensial sekali untuk menjadi salah satu destinasi wisata wajib ketika wisatawan datang ke Yogyakarta karena banyak sekali destinasi wisatanya yang ada di Gunung Kidul. Melihat seperti itu bagaimana pendapat dari Pak Bambang? Kita memang ingin sekali wisata di DIY pada khususnya, Gunung Kidul pada khususnya ya, yang itu dengan banyak destinasi, itu kita harus mendorong, Pak. Betul. Apalagi kita sebagai anggota Dewan, itu kan ada tugas untuk anggaran, Pak. Ya. Jadi anggaran ini yang dinantikan Pak Hari. Jadi anggaran itu nanti kalau ini sudah bagus betul kan kita harus mendorong, Pak, agar supaya pelaksanaan destinasi wisata pengembangannya juga harus kita dorong agar supaya lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Betul. Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari legislator untuk mendukung program-program dari pemerintah seperti apa, Pak? Begini, setiap tahun kita kan ada yang namanya pokok-pokok pikiran Dewan. Nah, kita menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian kita tampung, kemudian masyarakat mengajukan program-program, kemudian dari pokok-pokok pikiran itu kemudian dibuat proposal, diantaranya yang ada juga yang khusus untuk pariwisata, nanti kita ajukan ke OPD, Pak. Oke, gitu. Oke. Agar supaya ini bisa direalisir. Betul. Untuk perkembangan sektor pariwisata ya. Betul. Oke. Jadi memang harus ada laporannya terlebih dahulu supaya nanti bisa ditelisik bagaimana yang akan dikembangkan gitu ya. Betul. Oke, baik. Kalau dari Pak Hari sendiri, Pak, melihat pariwisata yang ada di Gunung Kidul kan memang untuk memajukan sektor pariwisata memang harus didukung dengan sarana dan juga prasarana. Sejauh ini seperti apa sarana dan prasarana di Gunung Kidul untuk mengoptimalkan pariwisata sendiri? Kalau untuk meningkatkan pariwisata, artinya pariwisata ini menjadi suatu daya saing pariwisata. Betul. Maka yang harus kita lakukan kalau di dalam kepariwisataan itu kan ada 4 pilar itu kan, 4 pilar. Ada 4 ruang lingkup, yaitu adalah membangun industri pariwisata, membangun destinasi pariwisata, membangun pemasaran pariwisata, dan membangun kelembagaan kepariwisataan. Nah, ini 4 hal ini yang harus kita lakukan secara simultan, harus secara bersama-sama, karena ini membangun pariwisata, sampaikan tidak hanya terkait dengan infrastruktur sarana, tapi di situ juga harus membangun tata kelolanya. Pondasi-pondasinya. Tata kelola. Nah, tata kelola ini juga di situ harus ada menguatkan terkait dengan SDM-nya, SDM pariwisata. Artinya ada masyarakat yang harus terlibat di dalam membangun pariwisata itu. Nah, ini hal-hal ini yang perlu kita lakukan terus-menerus. Artinya bahwa pariwisata ini kan dinamis sekali. Betul. Dinamis sekali.
pariwisata itu kan sensitif, maka perlu kita galakkan di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, terkait dengan infrastruktur, itu ada di dalam ruang tadi destinasi. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan di situ, bagaimana tidak semata-mata itu adalah terkait dengan ada di destinasi, tapi juga bagaimana akses menuju dan meninggalkan destinasi. Moda transportasi, kemudian sarana transportasi dan sebagainya ini juga menjadi menjadi prioritas pula. Kemudian yang selanjutnya di dalam destinasi, destinasi pariwisata tentu saja harus ada minimal infrastrukturnya. Ada standar minimalnya. Di situ ada tempat parkirnya, kemudian ada musholanya atau tempat ibadahnya, kemudian ada toiletnya, ya kan. Kemudian apalagi sekarang zaman now kan, ada jaringan internetnya dan sebagainya kan harus tidak lepas dari itu gitu loh. Harus ada tempat cuci tangannya juga Pak kalau sekarang. Pasti itu. Kalau itu sekarang kalau itu pasti ya, dengan memang ini syarat mutlak. Itu enggak istilahnya hukum wajib. Selain tempat wudhu ada tempat cuci tangan kalau sekarang. Iya itu. Nah, ini menjadi prioritas kita untuk kita lakukan bersama-sama. Tapi sekali lagi bahwa membangun pariwisata itu tidak semata-mata membangun infrastruktur. Membangun pariwisata itu adalah membangun masyarakat. SDM-nya juga. Seperti itu. Sehingga membangun pariwisata itu tidak semata-mata menjadi beban anggaran pemerintah. Tapi juga masyarakat bisa terlibat di dalam situ secara aktif karena masyarakat adalah salah satu ujung tombak untuk membangun pariwisata. Mereka ada di garda terdepan untuk peningkatan kapasitas pariwisata seperti itu. Jadi menyambung Pak Hadi, kita beberapa waktu yang lalu sudah membuat perda pramuwisata, Pak. Pemandu wisata. Pemandu wisata sendiri. Jadi, betul, khusus di DIY kita sudah membuat perda itu agar supaya mendukung pariwisata dengan datangnya turis-turis yang kemudian dari pramuwisata itu memberikan arahan bagaimana agar supaya datang di tempat wisata dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian nanti wisata itu bisa lebih terarah itu. Jadi perdanya sudah ada, Pak. Jadi tugasnya adalah mengedukasi teman-teman yang ada di kelompok wisata ini supaya nanti juga ikut serta mengembangkan pariwisata. Betul. Terkait dengan apa saja kebijakannya itu, Pak? Jadi pertama mesti harus didaftar. Nah, kemudian dididik. Nah, dididiknya itu utamanya juga ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, termasuk keistimewaan. Jadi sebagai syarat agar supaya pramuwisata itu bisa lebih menjiwai dari wisata di Jogja. Baik, luar biasa sekali ya. Kalau yang disampaikan Pak Bambang ini kan terkait dengan perda pemandu wisata. Pemandu wisata itu memang arahnya bahwa masyarakat kita, pelaku-pelaku pariwisata, khususnya pemandu wisata, itu bisa memberikan informasi lengkap, mengedukasi tamu, wisatawan, tentang potensi-potensi daerah kita sendiri, kan gitu. Sehingga lucu ceritanya kalau pemandu tidak wisata tahu kita seperti bukan apa potensi daerahnya. Kan gitu. Karena pemandu wisata ini kan bagian dari storytelling kan, bisa bercerita tentang orang pribuminya harus tahu sendiri. Maka bagaimana di kebijakan yang dilakukan oleh Pak Gubernur bersama bapak-bapak dari legislatif ini untuk bisa merumuskan meningkatkan potensi sumber daya masyarakat kita untuk bisa terlibat di dalam kegiatan pramuwisata itu seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi saya sampaikan terkait dengan pembangunan pariwisata kan tidak hanya infrastruktur, tidak hanya tentang SDM, tapi juga harus tata kelola. Tata kelola. Nah, tata kelola ini tadi disampaikan ini ada hubungannya tidak hanya eksekutif, tapi juga dengan legislatifnya. Karena di situ harus membangun perda. Merumuskan perda. Tata kelola pariwisata itu dirumuskan dalam satu perda. Kalau di pemerintah DIY atau di pemerintah kabupaten ada yang disebut kalau di pemerintah DIY Riparprop. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi. Kalau di kabupaten kota Riparkop atau Riparkot. Itu rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten. Nah, ini produk perda. Artinya bahwa ini duduk bersama antara eksekutif, antara Pak Gubernur dengan Bupati Wali Kota dengan DPR untuk merumuskan tata kelola bagaimana membangun pariwisata.
Itu dari sisi tata kelola pariwisata. Dan produk-produk yang lainnya juga sama seperti itu. Selain peraturan daerah Riparda, Riparprop, juga ada Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan. Nah, ini juga ini produk-produk yang memang menjadi rumusan bersama. Betul. Karena sekali lagi membangun pariwisata itu tidak bisa hanya sepihak. Betul. Bukan hanya tugas pemerintah saja ya. Betul. Luar biasa sekali ya. Ini dia. Sejauh ini cukup efektif kan peraturan-peraturan itu diterapkan di kelompok-kelompok wisata atau seperti apa respon dari teman-teman kelompok wisata? Ya kalau kita kan bertahap Pak. Ya. Jadi ada desa wisata itu dari DIY itu masih ada 36. Ya. Nah, nanti secara bertahap akan kita kembangkan. Betul. Jadi nanti kita dari Paniradjo untuk menentukan agar supaya desa-desa budaya wisata itu bisa lebih tambah lagi. Khususnya di wilayah Gunung Kidul juga ya Pak ya? Ya, di Gunung Kidul memang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, memang kita ada perda tersendiri pula terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Perda penyelenggaraan kepariwisataan ini mengatur tentang desa wisata, kemudian mengatur tentang kelompok sadar wisata, kemudian tentang mengatur kegiatan unit usaha pariwisata. Ada 13 bidang unit usaha pariwisata. Nah, kelompok sadar wisata itu tadi disampaikan oleh Pak Bambang, ini sebagai garda terdepan masyarakat. Betul. Karena mereka yang akan menjamu pariwisata sebagai tuan rumah. Bertemu langsung dengan wisatawannya sebagai tuan rumah. Ini mereka itu. Maka kita atur. Ada standar-standar yang kita lakukan di situ. Ada persyaratan-persyaratan di situ. Karena sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, kelompok sadar wisata ini adalah wujud citra pariwisata. Karena mereka ada di depan. Nah, maka di Kabupaten Gunung Kidul mungkin DIY juga yang kita kuatkan potensi yang sangat kita banggakan adalah community based tourism. Community based tourism. Artinya pariwisata berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Betul. Masyarakat bisa sebagai investor, bisa sebagai selaku investor, sehingga mereka memiliki kapital, memiliki modal. Ya seberapapun modalnya, tapi kalau itu digarap bersama-sama, itu luar biasa. Yang menggembirakan di kami di Gunung Kidul, mungkin di DIY juga, di kabupaten kota di DIY adalah sinergi antara kelompok sadar masyarakat desa wisata dengan BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, ini bagian dari membangun pariwisata. Contoh yang mungkin sudah dikenal, Gua Pindul, Gunung Api Purbanglanggeran. Itu ada sinergi antar Pok Darwis dengan BUMDes. Kawasan Gua Ngingrong misalnya yang ada di Mulo Wonosari. Ini juga antara sinergi antara Pok Darwis dengan BUMDes. Karena sekali lagi BUMDes ini kan unit usaha. Mereka memiliki modal. Pok Darwis memiliki modal kapital sosialnya. Masyarakat ini kan ada sinergi dan ini uang tidak akan keluar dari mana. Mana-mana hanya ada di situ. Nah, ini cepat sekali untuk bisa menggairahkan seperti itu. Pergerakan mereka lah yang nantinya akan menghasilkan uang juga untuk mereka sendiri juga ya Pak ya. Baik. Obrolannya seru sekali pemirsa semuanya terkait dengan Pok Darwis. Nanti kita juga akan menghadirkan salah satu tamu juga, beliau juga merupakan salah satu pelaku wisata juga yang nantinya akan kita ajak ngobrol di Anjang Sana. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Anjang Sana, ngobrol asik terkait wisata Jogja. Kami akan segera kembali sesaat lagi.